Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Tuhan, Aku, dan Problem Keluarga. Integrated part. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 25 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat yang sedang beribadah hari ini di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari jemaat saya ajak kita berdoa, yuk kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi dia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan, menjabarkan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan Yesus, kami rindu keluarga kami harmonis, kami rindu keluarga kami, suami istri, boleh menjadi berkat bagi anak cucu. Tuhan ajar kami lewat firman, supaya ada pencerahan, ada pemulihan dalam keluarga kami, menuju kepada keluarga yang diperkenan Tuhan. Hati kami, pikiran kami, iman kami, disucikan, diserahkan kepada Tuhan untuk diperbaharui. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Saudara-saudara, tema kita adalah Tuhan, aku, dan problem keluarga. Integrated parts, bagian pertama. Jemaat sekalian, tema ini tema besar. Problem keluarga ya pasti banyak. Maka itu untuk integrated parts bagian pertama, saya akan membahas mengenai pertengkaran dan perceraian. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini akan terintegrasi dengan 8 khotbah yang sudah saya khotbahkan tahun ini dan juga tahun lalu. 8 khotbah itu adalah temanya problematika dalam hidup berpasangan, 6 seri khotbah, saudaraku, itu tahun lalu. Kemudian 2 khotbah, 1 kepahitan rumah tangga, 1 seri. Yang kedua, keharmonisan rumah tangga, 1 seri. Jadi ada 8 khotbah yang akan saya integrate dengan tema hari ini, jemaat sekalian. Oke, jemaat menyimak. Kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, mengapa tema ini harus ada? Saudara-saudaraku,
Saudara yang sering mengikuti khotbah daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, saudara pasti sudah tahu the way of preachingnya saya. Bagaimana saya berkhotbah, dari mana sumbernya. Saya berkhotbah adalah berdasarkan kepada konseling dari jemaat, WhatsApp dari jemaat. Khotbah saya semua temanya berusaha untuk menjawab kebutuhan umat, kebutuhan jemaat dengan berbagai problem yang dihadapi. Nah, problem keluarga, saudaraku, cukup besar WhatsApp-nya. Problem keluarga itu banyak, saudaraku. Dan hari ini kita bahas mengenai pertengkaran dan perceraian. Oke, kita lanjut. Saya langsung integrate, saudaraku ya. Bagi saudara yang ingin mengikuti, mengetahui detail setiap penjelasan itu, saudara kembali pada 8 khotbah saya yang ada di lembaga Anthony Chang Ministry International. Di YouTube, di listnya, saudara cari di situ. Saudaraku, sekarang saya langsung integrate, saudaraku ya, saya langsung integrate. Perlu fokus. Jemaat sekalian, pernikahan itu sesuai dengan kitab suci, marriage is a calling. Pernikahan itu suatu panggilan, saudaraku. Jadi di kitab Kejadian yang kita baca, Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, ketika disebut beranak cucu dan penuhilah bumi adalah suatu pernikahan laki-laki dengan perempuan, saudara sekalian. Ini saklek apa yang tertulis. Seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan mereka akan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging, saudaraku. Jadi jelas pernikahan yang sesuai dengan Alkitab adalah laki-laki dengan perempuan. Titik sampai di situ. Ini saklek, ajarkan ke anak cucu, karena dari kitab penciptaan Tuhan sudah memateraikan suatu keharusan pernikahan itu adalah antara laki-laki dengan perempuan. Sampai di situ titik, saudara sekalian. Jadi diajarkan kepada generasi demi generasi, anak cucu demi anak cucu, sampai Tuhan Yesus datang. Mengapa harus seperti ini? Karena di zaman sekarang, saudaraku, dunia makin menjadi-jadi, saudaraku. Dunia makin bengkok, saudara sekalian. Zaman sekarang ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Ada pernikahan perempuan dengan perempuan. Nah, ini tidak alkitabiah. Saudara perhatikan, saya akan bacakan ayatnya. Roma, kitab Roma, pasal 1, ayat 26 dan 27. Orang saya akan membuat running text di depan, sehingga saudara bisa membaca. Oke, saya bacakan dulu, pelan-pelan. Roma, pasal 1, ayat 26, demikian bunyinya firman itu. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Oke, baca sudah? Roma pasal 1 ayat 26. Persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, saudaraku. Oke, sekarang Roma pasal 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara baca 2 ayat ini, muncul di running text. Itu peringatan sangat keras untuk hubungan laki-laki dan laki-laki. Hubungan perempuan dengan perempuan, istri dengan istri, suami dengan suami, saudaraku. Jelas ayat ini, saudara sekalian. Oke, sekarang kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Perhatikan. Kembali kepada Alkitab kita. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka dua menjadi satu. Two become one. Ini adalah apa yang diajarkan Alkitab. Dua menjadi satu, saudara sekalian. Jadi seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri, dua menjadi satu. Harus jemaat perhatikan. Ini sudah saya khotbahkan di problematika
dalam hidup pasangan part 1, saudara sekalian. Ini sangat basic, saudaraku. 2 menjadi 1, saudaraku, tidak berarti lebur. Enggak loh, saudaraku. 2 menjadi 1, 2 pribadi tetap 2 pribadi yang berbeda. Mereka menjadi 1. Anthony dengan istriku Lily. Ya. Anthony tetap Anthony dengan pribadi yang seperti ini. Lily dengan Lily tetap Lily dengan pribadi yang seperti ini. Jadi tidak menjadi Anthony dengan Lily tidak lebur. Kalau lebur, namaku Antoli jadinya, bukan Anthony. Istriku namanya Lilianto. Kan enggak, saudaraku. Tetap aja modelku seperti ini, model istriku seperti ini. Jadi 2 menjadi 1 dengan 2 pribadi yang berbeda, 2 karakter yang berbeda, 2 the way of thinking berbeda, menjadi 1 dalam rumah tangga. Itu disebut husband and wife. Nah, saudara sekalian, dengan perbedaan the way of thinking, perbedaan karakter, saudaraku ya, perbedaan sifat, 2 menjadi 1, dari situlah munculnya problem kehidupan, saudaraku. Welcome to human life. Welcome to human family. Inilah penyebabnya masalah itu muncul. Tadi jemaat WhatsApp itu, ya karena suami istri, saudaraku. Pak Antoni, kenapa Tuhan tidak cipta ya suami istri itu biar akur terus sama karakternya? Nggak ada yang begitu. Tuhan menciptakan manusia itu, setiap pribadi itu tuh unik, saudaraku. Dalam perbedaan itu menyatu, perbedaan coba menyesuaikan diri. Itu yang Tuhan mau. Dari situ, saudara sekalian, muncullah berbagai kasus, berbagai masalah yang kita hadapi sampai hari ini. Problem suami istri. Berhenti sebentar. Jemaat sekalian, tadi kan banyak WhatsApp tanya, Pak Pendeta, kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Pendeta? Kenapa kami suami istri tidak harmonis terus? Dan kenapa itu bisa menjadi dampak, menjadi negatif buat anak cucu kami, Pak Pendeta? Nah, jemaat, perhatikan dengan baik. Suami istri itu, sebelum mereka menikah, saudara sekalian, sebelum mereka menikah, saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini harus menyimak. Waktu sebelum saudara menikah karena apa? Ada orang menikah karena saling mencintai. Ada orang menikah ya karena true love, memang saling mencintai. Ada orang menikah karena terpaksa, dijodohkan. Ada juga orang menikah karena apa? Bayar hutang papanya. Papanya hutang sama bos gede. Udah tua lagi bosnya. Untuk hutang lunas, kalau saya diserahkan, saya jadi istri kedua dari orang kaya itu. Ada begitu, saudaraku. Jadi saudara masing-masing menyimak, saudara jawab diri saudara sendiri. Kalau suami istri lagi duduk dengar khotbah, saudara menikah, sebelum menikah, dasar pernikahan itu apa? Saling mencinta? Atau kada matre? Suamimu itu kaya raya, ya saudara coba berusaha sekuat mungkin supaya bisa menikah dengan dia. Ini saudara yang tahu loh, saudaraku. Itu problem sebelum menikah loh. Oke? Nah, setelah menikah, faktor yang menyebabkan berbagai masalah keluarga itu tadi ada faktor eksternal, faktor internal. Itu sudah ada di problematika dalam hidup berpasangan yang 6 seri itu, saudaraku. Faktor eksternal itu apa? Faktor internal itu apa? Faktor eksternal itu ya tadi. Ini cara berpikir. Cara berpikir. Sifat pribadi kita. Ada istri yang lembut, bukan main. Ada suami yang kasarnya minta ampun. Ada istri yang pelit minta ampun. Ada suami yang royal minta ampun, saudaraku. Jadi itu karakter bertemu. Karakter itu bertuburukan, saudaraku. Itu faktor internal. Ada suami yang pengampun, tapi ada istri yang dendam kesumat. Ada, saudara sekalian. Jadi ini faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya banyak. Faktor eksternal itu bisa masalah kesehatan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah anak-anak. Bisa. Itu menjadi pemicu keluarga ribut. Bisa. Masalah menantu. Oh, luar biasa, saudaraku. Masalah mertua. Iya. Jadi itu faktor eksternal itu begitu besar pengaruh kepada suami istri. Faktor internal, dua-dua. Suami istri yang menikah itu dihimpit dari dua arah itu. Faktor internal dan faktor eksternal. Inilah hidup, saudaraku. Sehingga wajar ya, suami istri mengalami hal seperti itu. Saudaraku, kita lanjut.
Saudara-saudara sekalian, ketika suami istri itu pada saat mereka menikah di hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua, mereka mulai mencocokkan, saudaraku. Nah, pada saat terjadi ketidakcocokan, saudaraku, terjadi pertengkaran. Pertengkaran demi pertengkaran, pertengkaran demi pertengkaran yang menyebabkan luka hati, gesek, you gesek saya gesek you, menyebabkan sakit hati, luka hati, kepahitan, kekecewaan, menjadi benci, dendam, saudaraku. Ini karena gesekan. Itu pertengkaran itu sudah menyebabkan suami istri seperti itu. Nah, ketika suami istri mengalami pertengkaran itu, saudaraku, akan pertengkaran diteruskan seperti itu, akan menghasilkan suami istri dalam bentuk 4 kotak. 4 kotak. Jemaat perhatikan, 4 kotak. Kotak pertama. Kotak pertama adalah suami istri tidak cerai, tetap tinggal serumah. Itu kotak pertama. Tidak cerai, tetap tinggal serumah. Tapi suami istri yang bertengkar terus ini, saudaraku, tidak cerai, tetap satu rumah. Mereka mempunyai keinginan untuk rekonsiliasi. Jadi mereka terus berkenan untuk mengalami pemulihan hidup. Nah, ini good point. Suami istri yang tidak ada keluarga tidak punya masalah, saudaraku. Tidak ada. Mau siapa, saudaraku? Mau siapa? Rakyat kecil, rakyat jelata, presiden, ningrat, kerajaan Inggris, masalah keluarga. Banyak, saudaraku. Orang kaya, orang miskin, pintar, bodoh, raja, imam, nabi, pendeta, sama saja, saudaraku. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah keluarga, saudaraku. Karena apa? Yang tadi itu, husband and wife itu ada di situ. Dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Berusaha untuk mencocokkan. Pada saat tidak cocok, pada saat terjadi pertengkaran, jadilah masalah itu. Oke? Kotak pertama, suami istri tidak cerai, tapi tetap serumah. Punya keinginan untuk rekonsiliasi. Ingin terus dipulihkan. Itu suami kotak pertama. Oke? Good point. Kalau ada suami istri seperti itu. Sadar dalam kekurangan itu terjadi pertengkaran, tapi terus mau memperbaiki. Demi siapa? Demi masa depan anak cucunya. Good point. Suami istri yang di kotak kedua, saudaraku. Suami istri yang bertengkar, tidak cerai, tinggal serumah, tetapi tidak mau akur. Masing-masing mengerahkan hati. Tinggal serumah loh, saudaraku. Ini kotak kedua. Tinggal serumah. Ribut terus. Lu bisa, kenapa gua tidak? Ya, keras hatinya. Tapi tinggal serumah, saudaraku. Jadi suami istri yang seperti itu, pukul-pukulan, maki-makian, tetap tinggal serumah. Sampai tua itu, saudaraku. Ada yang begitu, itu suami istri yang kotak kedua. Suami istri kotak ketiga adalah suami istri yang tidak bercerai, tapi tidak tinggal serumah. Ada. Karena pertengkaran luar biasa, mereka berpisah, pisah ranjang istilahnya, saudaraku. Tidak cerai resmi, pisah rumah. Dia di sana, kamu di sini, saudaraku. Nah, ini suami seperti ini pun, saudaraku, kekerasan hati. Mereka tidak mau bergabung lagi. Nah, ini korbannya nanti anak-anak. Itu kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kotak keempat, saudaraku, suami istri yang resmi cerai. Resmi cerai, pasti sudah tidak tinggal bersama-sama. Jadi, saudaraku, pertengkaran suami istri itu melahirkan 4 kotak. 4 kotak ini, saudara sekalian, kalau tidak diperhatikan baik, saudaraku, itu akan menciptakan dampak negatif kepada anak cucu loh, saudaraku. Nah, ini pertanyaan jemaat tadi itu, Pak, kenapa ya? Saya jawab sekarang. Perhatikan, saya jawab sekarang, saudaraku. Perhatikan. Suami istri yang ada di kotak pertama, tidak cerai, tinggal serumah, tapi rindu pemulihan, sangat memungkinkan anak cucunya bertumbuh bagus. Karena anak cucu itu akan melihat, papa mamaku baik kembali kok. Papa mamaku udah ribut akur lagi kok. Saudara sekalian, perhatikan. Faktor yang paling penting ketika suami istri bertengkar, saudaraku, dan anak-anak kita itu hidup dengan kita itu puluhan tahun. Bisa terjadi sesuatu istilah yang disebut dengan imitating. Imitating artinya meniru, saudaraku. Tanpa disadari oleh anak-anak kita
ketika mereka dari kecil sampai remaja, sampai pemuda, sampai besar, mereka menyaksikan papa mamanya ribut, menyaksikan papa mamanya bertengkar luar biasa, menyaksikan papa mamanya sebut nama-nama kebun binatang, nama-nama binatang. Mereka menyaksikan handphone papanya terbang, ya, kuali mamanya terbang. Mereka menyaksikan semua itu tanpa mereka sadari, mereka imitating. Mereka meniru, saudaraku. Mereka meniru. Nanti suatu hari, saudaraku, jangan kaget. Kok anak saya seperti ini ya, Pak? Cerai dengan suaminya. Kenapa ya, Pak? Tunggu dulu, saya jelaskan. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Jadi, kalau suami istri di kota pertama, masih ada pemulihan, anak itu bisa imitate. Dia bisa lihat. Oh, papa mama saya ribut, tapi mereka tetap akur loh. Mereka bisa memperbaharui. Dan itu akan membuat suatu suasana yang baik buat pikiran anak-anak. Suatu hari kalau mereka menikah, mereka mengalami itu, mereka meniru papa mamanya. Bisa baik kembali kok. Kenapa tidak bisa? Saling mengalah, saling memahami. Papaku bisa kok. Mamaku bisa kok. Mereka imitating, saudaraku. Oke? Nah, yang berbahaya, 3 kota berikutnya. Yang tidak cerai, tapi terus-menerus ribut. Serumah ini. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, tidak cerai, tapi pisah rumah. Yang keempat, cerai resmi. Nah, 3 kota ini, saudaraku, akan menimbulkan suatu dampak yang sangat negatif kepada anak cucu. Begitu loh, jemaat sekalian. Begitu loh. Coba dengerin baik-baik, jemaat sekalian, termasuk saya. Dengerin jemaat sekalian. Problem suami istri itu, pertengkaran yang tidak habis-habisnya itu, sampai menjadi cerai, pisah rumah, cerai resmi, saudaraku, itu, perhatikan jemaat, itu sangat melukai hati anak-anak. Sangat melukai hati anak-anak. Iya, sangat melukai. Maka tadi saya mengatakan itu ada suami istri yang di Amerika itu, Pak Antoni, kami resmi cerai. Ya, Senin sampai Jumat, mama, anaknya ke mama. Sabtu Minggu ke saya, Pak. Tapi saya lihat sinar mata anak saya tidak bahagia, Pak. Hati anak itu terluka, saudaraku. Hati anak itu terluka. Sekalipun dia mendapat ketemu mama, ketemu papa, dia tahu tidak menyatu lagi. Dia tidak mendapat kasih sayang yang seutuhnya. Jemaat perhatikan. Kasiannya anak-anak itu menjadi korban daripada pertengkaran kekerasan hati suami istri. Anak itu, saudaraku, walaupun dia tidak ungkapin, tidak nyatakan sinar matanya, dia memendam sesuatu, dia tidak mendapat kasih sayang yang seutuhnya lagi. Terluka hatinya itu anak, terluka. Apalagi suami istri yang sudah resmi cerai, bahkan suami atau istri berhasil merebut semua anaknya menjadi haknya. Sudah, kelihatannya nggak ada masalah. Itu anak-anak itu mereka kehilangan kasih sayang seutuhnya, saudaraku. Iya, itu loh masalahnya, saudaraku. Itu loh masalahnya. Oke, itu loh masalahnya. Maka muncul kenapa anak saya begini ya, Pak ya. Problem berikutnya itu apa? Imitating. Jadi ketika anak-anak itu melihat papa mamanya udah ribut, udah cerai resmi, ada yang cerai tidak cerai tapi pisah rumah, ada yang tidak cerai serumah tapi ribut terus, gak berhenti sampai tua. Itu menyebabkan trauma dalam hidup anak-anak. Trauma. Maka tadi ada jemaat WhatsApp, Pak Antoni, kenapa anak saya ya? Kok saya tanya tentang pernikahan, pacaran, dia cuek, gak mau tahu. Bahkan dia mengatakan itu tidak penting. Dia trauma, Bu. Dia trauma, Pak. Dia sudah melihat contoh itu puluhan tahun. Takut dia. Yang perempuan takut, nanti saya punya suami kayak papa. Yang laki juga takut, nanti saya punya istri kayak mama. Dan ketakutan menghantui hidup mereka, akhirnya mereka pilih apa? Tidak usah married, hanya menimbulkan masalah baru. Sudah ada contoh di rumah puluhan tahun. Mereka dengar, mereka kaget, jam 3 bangun dari kecil, mamanya ribut, dipukul. Udah dewasa, udah umur 17, lihat mamanya bengkak matanya. Mereka kaget, saudaraku. Mereka trauma. Mereka trauma. Ada dari jemaat yang WhatsApp, Pak, ini kutukan atau apa ya Pak Pendeta? Anak saya 4 ini, Pak. 4 ini udah married semua. Hanya si kecil itu rumah tangganya masih langgeng.
Yang 3, Cicik dan Kokonya itu cerai semua. Kenapa begitu Pak Pendeta? Apakah ini kutukan? Karena jujur Pak Pendeta, saya juga bercerai dengan suami. Bukan kutukan. Dengarkan saya. Bukan kutukan. Bukan. Anakmu itu imitate. Meniru kamu. Kalau dia sudah ribut, papa bisa, kenapa saya enggak? Mama bisa kok. Enggak punya pasangan bisa survive, bisa hidup. Kenapa saya tidak? Dia meniru, dia imitate. Jadi bagi dia sekian puluh tahun hidup dengan mama, dia sudah punya modal. Tidak ada suami, tidak ada istri, gak jadi masalah. Aku bisa survive kok. Lihat mama aku, lihat papa aku bisa survive. Mereka imitate, saudaraku. Mereka imitate, mereka meniru. Bukan kutukan, bukan. Mereka meniru, saudaraku. Mereka meniru. Maka saudaraku, ada jemaat yang WhatsApp masih ingat, yang nangis terus itu, Pak Pendeta, kenapa ya? Aku udah antar menantuku ke negaranya, sudah nggak balik lagi ke negara ini, resmi udah cerai dengan anak saya menangis terus di mobil, nggak tahu kenapa. Jemaat mau tahu kenapa? Karena jemaat ini dengan suaminya juga udah bercerai lama. Cerai sejak anak-anak kecil. Wanita yang keras, wanita yang semangat, wanita yang bisa mandiri, tetap jalani hidup tanpa suami, membesarkan anak-anak menjadi besar. Tanpa disadari itu hati terbuka. Tapi kuat bertahan. Kuat ditepis semua kepahitan itu. Bisa menjalani hidup dengan baik, hidup benar. Terarah loh ini, hidup benar, hidup suci loh. Anak-anak menjadi berhasil, sukses, saudaraku. Tanpa disadari, luka hati itu sebenarnya tidak hilang. Luka hati itu dia mengeram di dalam. Nah, ketika melihat anaknya bercerai, saudaraku, mencoba berusaha untuk merukunkan kembali, ternyata sekali, dua kali, tiga kali gagal, saudaraku. Jadi ketika mau mengantar menantu pulang ke negara dan tidak balik lagi, setelah balik ke rumah, menangis di mobil terseduh-seduh. Kenapa Pak Pendeta? Saudara mau tahu kenapa? Sebenarnya ibu ini, hatinya pada saat dia menangis menjadi itu adalah ungkapan daripada jeritan dari hati dia yang selama ini dia menderita karena perpisahan dengan suaminya itu. Dia tidak mau itu terjadi kepada anaknya. Dia melihat itu tanpa disadari, dalam alam bawah sadarnya itu mengerti, ya, peristiwa akan terulang lagi. Cukup untuk saya yang terjadi kepada saya, Tuhan. Cukup saya, Tuhan. Jangan terjadi kepada anak saya. Perceraian itu menyakitkan. Dan tanpa disadari air matanya turun terus. Karena kenapa? Dia tidak mau sejarah itu terulang kembali kepada anaknya. Dia nggak mau. Tapi terjadi, saudaraku. Terjadi. Nah, inilah peristiwa yang harus kita pahami dengan baik, saudara sekalian. Harus kita pahami dengan baik. Jadi, 4 kota itu bisa membawa anak cucu kita dalam perubahan hidup yang baik, juga bisa membawa anak cucu kita dalam suatu kehidupan yang jelek, saudaraku. Kasian sekali. Keluarga yang terus ribut itu, bahkan sudah cerai resmi maupun tidak cerai dalam rumah itu, bisa menyebabkan anak kita goncang iman. Karena mereka melihat, mama saya pejabat gereja, mama saya pelayan yang gereja, papa saya pendeta, papa saya diaken. Kenapa begitu? Membuat dia itu melihat firman Tuhan, beriman itu bagi dia itu cuek, saudaraku. Bisa seperti itu. Jadi imannya goyang karena dia melihat contoh mamanya yang rohani pun begitu kok, apalagi dia. Dan jangan lupa juga bisa menyebabkan depresi, saudaraku. Iya. Kecewa demi kecewa, khawatir demi khawatir, kepahitan demi kepahitan, melihat papa mamanya, anak itu depres tuh anak, saudaraku. Tidak punya cita-cita, tidak mau apa-apa, duduk aja di rumah, gak mau pusing dia, mau hidup kek, mau mati kek, ya jalani aja. Kenapa anak saya seperti ini? Karena dia depresi. Dia tak mampu membantu menyelesaikan urusan papa mamanya karena kekerasan hati papa mamanya membuat dia tak berdaya, akhirnya menghantam kejiwaannya sendiri. Dia depresi, saudaraku. Bahaya ya. Saudara perhatikan suami istri yang sedang mengalami, perhatikan apa yang saya korbankan. Yes, perhatikan dengan baik, jemaat sekalian. Itu impact negatifnya, saudaraku, dampak negatifnya, saudaraku, itu sampai kepada anak cucu. Sampai kepada anak cucu, saudaraku. Bukan hukum karma, bukan.
Bukan. Imitate. Anak itu meniru. Anak meniru papa mama. Nanti anak dia meniru juga, saudaraku. Jadi diteruskan. Begitu, saudaraku. Ada cara hidup seperti itu. Tanpa kita sadari itu. Tanpa kita sadari. Malah ada juga suami istri yang memberikan kalimat negatif kepada anaknya. Jangan cari papamu itu. Papamu begini, begini, begini. Anak itu sudah terekam dalam pikiran dia. Imitate dia. Jangan cari mamamu. Mamamu itu orang nggak benar. Begini, begini. Jadi itu anak gadis itu imitate dia. Menciptakan suatu kejelekan dalam diri tentang diri mamanya. Itu orang tua sudah sampai begitu, saudaraku. Maka terjadilah semua kasus yang WhatsApp hari ini masuk, saudaraku. Pak Pendeta, kenapa seperti ini? Harus jujur kita akui. Penyebab daripada anak-anak cucu kita bermasalah tidak 100% karena permasalahan rumah tangga suami istri. Enggak juga sih, saudaraku. 80%. 20%-nya masalah lain, saudaraku. Tapi saudara harus ingat, you must remember, the first education, pendidikan pertama datang dari home, rumah tangga, saudaraku. Ya. Pendidikan kedua itu datang dari gereja. Pendidikan ketiga itu datang dari sekolah. Apa jadinya itu anak-anak kita jikalau pendidikan pertama itu sejak kecil matanya sudah melihat pertengkaran tidak habis-habis papa mamanya. Itu first education, saudaraku. Setelah itu baru cari gereja, dia sekolah minggu. Setelah itu baru cari sekolah, dia mulai sekolah TK, saudaraku. You must remember, the first education come from home, saudaraku. Come from home. Nah, sampai di poin ini, coba jemaat menyimak. Siapakah engkau? Bagaimana engkau suami istri hidup, saudaraku? Seperti apa? Saudara, kalau kita berkeras hati, ya, kita tidak mau mengalah, korbannya anak-anak kita. Korbannya anak cucu kita. Ada loh jemaat WhatsApp. Anak saya tak mau terima, kami cerai. Menangis terus dia, menangis terus, Pak. Menangis terus, sampai sekarang pun tidak bisa terima. Anak-anak yang lain udah bisa terima, dia tidak mau terima. Ada anak begitu, dia tidak suka papa mamanya pisah, saudaraku. Itu sangat menoreh hatinya, melukai hidup dia, saudaraku, pasti. Coba suami istri kan kita renungkan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kekerasan hati kita, suami istri itu, kita sudah menciptakan luka hati, trauma, depresi, iman goyang, kepahitan, imitating dalam anak cucu kita loh, saudaraku, dalam hidup anak cucu kita loh. Tanpa sadari kita mengajar mereka seperti itu loh, tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Pak Pendeta, kalau sudah begini, what shall we do, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jemaat perhatikan. Untuk kotak pertama dulu, yang tidak cerai, serumah, tapi rindu pemulihan hidup. Terus cari Tuhan. Oke? Bertekun dalam Tuhan. Harus diperjuangkan karena demi anak cucumu. Oke? Nah, untuk kotak yang kedua, saudaraku, tidak cerai, serumah, tapi ribut terus. Nah, ini kalau saudara tidak bertobat, saudaraku, kau akan menuai air mata yang luar biasa nanti untuk keluargamu. Gak baik, begitu. Gak baik. Keluarga itu kepahitan terus, itu tidak bagus. Sadarilah itu. Berubahlah, bertobatlah, saudaraku. Selagi masih serumah, saudaraku, masih bisa ketemu, mau ribut sampai kapan, belajar saling mengalah sedikit. Hai istri, hormati suamimu. Hai suami, kasih istrimu. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Suami, istrimu itu seperti tubuhmu sendiri. Tuhan firman yang kita baca tadi ngomongnya begitu kok di Efesus pasal 5 itu. Oke, sekarang kota yang ketiga. Tidak cerai, tapi pisah rumah. Nah, ini mengenaskan, saudaraku. Anak-anak kehilangan kasih sayang. Sudah pasti. Anak-anak kehilangan kasih sayang. Sudah pasti. Kasihan anak-anak kita itu. Dan kotak keempat itu resmi cerai. Yang tidak cerai, tapi pisah rumah. Yang resmi cerai pas sudah pisah rumah. Dua kotak 3 dan 4 ini masih ada possibility untuk akur loh. Masih ada loh. Ada jemaat WhatsApp. Bagus ini. Mereka ada di kotak keempat. Kami sudah resmi cerai, Pak. Tapi karena demi anak-anak, demi masa depan kami, dan sekian tahun udah cerai, kami mengkoreksi diri, kami punya kelemahan dan kekurangan,
Kami ingin akur kembali, Pak. Walaupun sudah resmi talak 3 cerainya, saudaraku. Tapi kami ingin kembali, Pak. Good point. Jadi yang sudah bercerai resmi pun masih bisa kembali loh. Masih bisa kembali, saudaraku. Sadar akan orang yang Tuhan kasih itulah yang terbaik begitu. Nah, yang kotak keempat bisa kembali, apalagi kotak ketiga. Hanya pisah rumah, saudara sekalian. Hanya pisah rumah. Bisa kembali, saudaraku. Bisa kembali. Jadi saudara sekalian, jangan lupa satu poin. Faktor orang ketiga, the third person. Faktor ada pria idaman, faktor ada wanita idaman, itu sangat bisa menjadi suatu pisau yang menggunting, suatu gunting yang melukai rangkaian rumah tanggamu. Itu bisa terjadi. Kita harus hati-hati, saudara sekalian. Jadi saudaraku, perhatikan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Katakanlah, saudara sudah tidak mungkin bisa menyatu lagi dengan suami dan istri. Sudah tidak mungkin, Pak Pendeta. Sudah tidak mungkin. Cerai resmi sudah pisah rumah. Akar pahit, Pak Pendeta, sudah tidak mungkin. Oke, sudah tidak mungkin. Nah, saudara harus berjuang. Anugerah lama sudah lewat. Tidak mungkin bersatu lagi. Saudara harus berjuang mendidik anak itu baik-baik loh. Saudara berjuang mengajar anak yang masih kecil itu dengan baik, saudaraku. Ya. Usahakan dia tanamkan iman yang baik, saudaraku, supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bertumbuh dengan tumbuh rohani yang baik, bertumbuh cara pemandangan yang alkitabiah, sehingga dia boleh suatu hari menikah. Ya. Saudaraku, ini harus dikembalikan kepada suami istri yang sudah resmi cerai. Jaga anak-anakmu itu loh. Sekalipun dia sudah tidak mungkin lagi bersatu, tapi demi anak-anakmu, demi cucumu, kau harus berkorban sangat banyak waktunya untuk merendah hidup anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Jangan biarkan mereka hidup terlunta-lunta, kasih sayangnya setengah-setengah. Akhirnya hidup mereka nanti mereka itu menjadi anak-anak yang nakal, menjadi anak-anak yang tidak peduli lingkungan, menjadi anak-anak yang ateis, bahkan menjadi anak-anak tidak mau tahu apa-apa. Takutnya, jemaat sekalian, anak-anak seperti itu sangat possibility jatuh ke dunia yang hubungan laki-laki dan laki-laki, hubungan perempuan dan perempuan bisa jatuh ke dunia itu. Karena di dunia dia tidak mendapat kasih sayang seutuhnya. Dia tidak mendapat kasih sayang papa, dia tidak mendapat kasih sayang mama. Ya. Dia cari ke dunia lain, saudaraku, dan itu menakutkan. Jemaat sekalian, dengarkan khotbah hari ini. Siapapun saudara-saudara sekalian, suami istri termasuk saya, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tapi masalah harus diselesaikan dengan baik. Selalu ada kerinduan untuk pemulihan keluarga demi anak cucu. Demi anak cucu. Saudara mau? Saudara mau? Itu diserahkan kepada saudara-saudara sekalian. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian, 1-2 menit engkau saat teduh sebentar. Khususnya engkau anak-anak yang papa mamamu sering bertengkar. Kau anak-anak yang papa mamamu udah resmi pisah rumah. Engkau anak-anak yang papa mamamu udah resmi cerai. Sakit ya? Tapi hari ini Tuhan sayang kau. Kau tidak boleh meniru papa mama ya. Kau tidak boleh tiru mereka. Engkau harus tunjukkan kau hidup bisa lebih baik. Bisa lebih baik pernikahan dari papa mama. Kau tidak boleh ikut mereka. You tidak boleh imitating. Kau harus tunjukkan kepada papa mamamu, you can do better. Kamu bisa menjadi lebih baik daripada papa mamamu. Dan suami istri, hari ini baik engkau yang sudah bertengkar tapi ada rindu untuk pemulihan. Engkau sudah bertengkar terus-menerus sakit, saling menyakitkan. Dan engkau yang bertengkar tidak cerai tapi pisah rumah. Dan engkau yang bertengkar habis-habisan resmi cerai. Perhatikan firman hari ini. Jikalau tidak memungkinkan lagi engkau suami istri bersatu, berkorbanlah untuk anak-anakmu. Perhatikanlah dengan baik. Kau harus bayar harga supaya anakmu hidup benar. Supaya anakmu bisa menjadi anak yang seutuhnya. Dia bisa menikah, bisa hidup dengan baik. Karena itu tanggung jawabmu. Jangan, karena engkau sudah memberikan contoh yang tidak baik. Sekarang pergunakan hidupmu, waktumu
untuk mendidik anak dengan baik. Jangan disia-siakan. Cukup satu kali saudara suami istri melakukan kesalahan yang fatal. Tapi jangan kesalahan yang fatal itu diterapkan kembali kepada anak-anakmu. Sejarah jangan terulang. Cukup terjadi kepada suami istri yang sudah hancur. Tapi sejarah jangan terulang kepada anak-anakmu. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk mendidik anak-anakmu dengan baik. Jemaat mendengarkan, Tuhan Yesus, ampuni kami. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada suami istri yang sempurna. Setiap keluarga pasti mempunyai permasalahan. Tapi beri kami hati sesuai dengan firman-Mu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu. Ajar kami Tuhan mengasihi istri kami, mengasihi suami kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan Yesus, jemaat yang sedang mendengarkan firman hari ini, yang sedang menundukkan kepalanya, Tuhan perbaharui di tengah semua permasalahan suami istri yang mereka hadapi, di tengah pertengkaran, percekcokan, dan bahkan perceraian yang mereka alami. Tangan Tuhan tetap menjamah, tangan Tuhan tetap bekerja. Berkati anak-anak cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati dan perbaharui mereka. Teguhkan iman mereka supaya mereka menjadi contoh, menjadi suami istri yang baik bagi anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus adalah gembala yang baik, menggembalakan kami semua, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan kitab suci untuk hidup berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. He has made